Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan bagikan resep ke teman-teman semuanya, resep roti lembut pakai santan ya. Ini rasanya enak banget, wangi banget, gurih banget, dengan perpaduan warna pandan yang super cantik banget. Ini tanpa di mixer ya teman-teman. Cara buatnya mudah banget. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, simak videonya sampai selesai. Tak perlu berlama-lama, yuk langsung kita ke cara buatnya. Bahan pertama yang saya masukkan ke dalam mangkok adonan ada 250 gram tepung terigu segitiga biru atau protein sedang, lalu masukkan 1 butir telur, 65 ml santan kara instan, kemudian 3 sendok gula pasir. Oh ya teman-teman, jika teman-teman mau menggantinya dengan santan biasa boleh, itu sebanyak 65 ml ya. Kemudian masukkan 1 bungkus susu kental manis dan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata, lalu secukupnya pasta pandan. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai tercampur merata. Teman-teman jangan menambahkan air terlebih dahulu. Ini kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur merata. Karena dari santan, dari susu kental manis, dan dari 1 butir telur ini sudah lembek untuk tekstur adonannya. Aduk-aduk dengan spatula sampai tercampur merata bahannya. Selanjutnya, supaya lebih mudah, di sini saya akan menguleninya dengan tangan. Sebelumnya ini dibersihkan dulu di bagian pinggirannya. Selanjutnya diuleni dengan tangan. Jangan lupa tangan sudah dibersihkan, dicuci dengan pakai sabun. Uleni adonannya sampai sedikit tercampur. Ini masih terasa agak kasar ya. Selanjutnya teman-teman baru boleh menambahkan air jika sudah sedikit tercampur seperti ini. Itu pun hanya kurang lebih 3 sendok makan saja, karena adonannya dari awal sudah agak lembek ya teman-teman. Jadi untuk menambahkan airnya hanya sedikit, karena sudah ada 65 ml tadi di santan instannya. Selanjutnya ini diuleni sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis baru ditambahkan margarin sebanyak 40 gram, 30 sampai 40 gram maksudnya, atau sekitar 1 sendok munjung, dan tambahkan sejumput garam. Selanjutnya uleni kembali sampai margarin tercampur merata dengan adonan, sampai kalis dan terlihat mengkilap ya. Kurang lebih ini proses pengulenannya sekitar 2 sampai 3 menit saja. Untuk adonan roti yang pakai santan ini agak sedikit berbeda ya. Ini gampang banget kalisnya. Jadi seperti sudah diberi campuran minyak gitu ya teman-teman. Langsung licin seperti ini ya. Jika menambahkan airnya hanya sedikit. Nah, ini dia sudah tidak lengket di tangan dan di wadah. Lalu selanjutnya dirapikan, kita simpan kembali di wadah untuk diistirahatkan. Istirahatkan kurang lebih 30 menit atau sesuai suhu ruang. Nah, setelah 30 menit kemudian kita akan kempeskan adonannya. Keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kita letakkan di alas kerja atau silikon mat.
Kita rapihkan seperti ini, kemudian sebelumnya digilas-gilas terlebih dahulu. Ini sudah licin banget, enak banget di bentuknya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bagi menjadi beberapa bagian, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya di sini membaginya menjadi 8 bagian. Selanjutnya ambil satu persatu bagian adonannya, kita akan bulat-bulatkan, kita rounding di atas tangan seperti ini, atau di rounding di atas alas kerja. Bulat-bulatkan sampai benar-benar permukaannya halus ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai adonan habis berhasil dibulat-bulatkan. Lalu setelah selesai dibulat-bulatkan, kemudian tutup dengan plastik untuk diistirahatkan. Istirahatkan selama 10 menit saja ya. Selanjutnya ambil satu bagian adonan, kita akan kempeskan. Sebelumnya teman-teman taburi dulu dengan tepung terigu sedikit ya, supaya tidak lengket di rollingnya atau di pipanya. Kemudian dipipihkan, kurang lebih ukurannya 10 kali 10 cm. Yang penting bentuknya sama-sama persegi 4 ya. Kemudian ini kita potong kembali, kita buat menjadi 4 bagian. Lalu sebelumnya diolesi dengan margarin bagian atasnya. Setelah itu kita ambil, posisikan dari sudut-sudutnya seperti ini, kita tumpang tindihkan, tapi ambil 3 lembar saja dulu. Jaraknya setengah sentimeteran ya teman-teman dari yang ditumpuk itu, jangan terlalu renggang. Kemudian kita lipatkan seperti ini, mirip seperti daun. Lalu kita rapatkan bagian ujungnya. Selanjutnya ulang kembali seperti tadi, ambil satu bagian adonan, kemudian dipipihkan dengan menggunakan rolling atau seperti pipa yang saya gunakan ya teman-teman. Pipihkan ukurannya sampai 10 cm, berarti segi 4 persegi 4 sama sisi ya. Kemudian kita bagi 4 lagi seperti ini, kita ambil 3, tumpuk kurang lebih ukurannya, jaraknya setengah sentimeteran ya. Bagian tengahnya kasih garis tapi jangan terlalu ditekan supaya tidak tembus. Kemudian bagian sisi-sisinya kita rapatkan seperti ini, cantik banget seperti mirip daun ya. Ini dia, mudah banget. Selanjutnya ulang kembali seperti tadi ya teman-teman. Pipihkan adonan dengan bentuk persegi 4, ukurannya 10 cm atau sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman, asalkan persegi 4-nya sama-sama ukurannya ya. Kita bagi 4 kembali, lalu kita ambil 3. Sebelumnya jangan lupa kasih dulu margarin ya bagian atasnya seperti ini. Selanjutnya ambil 3 pasang, kemudian bagian sudut-sudutnya ditumpuk seperti ini, jaraknya setengah sentimeter. Kemudian kita beri garis di tengahnya, jangan sampai tembus. Lalu dirapatkan seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai ya. Dilakukan seperti tadi. Jadi teman-teman, dari 8 bagian adonan tadi, per satu bagiannya dipipihkan dibagi 4 ya.
Ini sangat mudah banget, teman-teman juga pasti bisa ya seperti ini. Lakukan semuanya sampai dengan selesai seperti tadi ya. Selanjutnya, sediakan loyang tulban. Sebelumnya sudah diolesi dengan margarin. Kita letakkan seperti ini, secara melingkar mengikuti bentuk loyangnya, saling bertumpang tindih. Teman-teman boleh lihat seperti yang ada di video ya caranya. Nah, ini ada sisa 2 lembar lagi tidak dimasukkan. Selanjutnya ditutup dan diistirahatkan kurang lebih ini 1 jam ya. Setelah 1 jam supaya lebih maksimal hasilnya, kemudian ini sudah mengembang dan kita olesi dengan susu cair sebelum di oven ya. Olesi bagian atasnya dengan susu cair secara merata dan perlahan saja. Selanjutnya diberi wijen ya teman-teman. Ini tidak semua saya kasih wijen, jadi ini dilewat 2 baris. Oh ya teman-teman, jika tidak suka dengan wijen boleh dilewatkan. Mau polos juga boleh, tetap cantik ya. Lakukan semuanya sampai diberi hiasan dengan wijen seperti ini. Kreasikan saja dengan selera teman-teman. Tahap ini teman-teman sudah boleh memanaskan ovennya. Ini sudah dipanaskan oven tangkringnya kurang lebih 15 menit dengan api sedang ke kecil ya. Selanjutnya kita oven di rak bawah sampai kokoh kurang lebih 30 menit. Setelah kokoh kemudian kita simpan di rak atas untuk mendapatkan settingan api atas dan lubang atasnya ditutup ya. Selanjutnya setelah 45 menit kemudian ini sudah matang rotinya, sangat terlihat cantik dengan bentuknya yang unik. Kemudian selagi masih panas kita beri olesan margarin 1 sendok dan susu kental manis 1 sendok. Ini dicampurkan lalu dioleskan ke atas permukaan rotinya sampai terlihat mengkilat. Nah, ini dia sudah saya keluarkan dari loyangnya. Ini untuk hasilnya tidak terlalu tinggi, tidak seperti yang dikasih air banyak ya teman-teman, karena menggunakan santan agak lebih padat seperti ini. Tapi rasa lebih enak dan lebih gurih. Teman-teman boleh coba. Tapi ini tetap empuk ya, tetap lembut. Dan yang lebih enak itu tercium wangi aroma santannya, sangat membuat roti terasa lebih lezat. Untuk teman-teman yang tertarik untuk mencoba resep ini silahkan, sangat mudah banget. Buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel ini, jika suka silahkan like, share, komen, subscribe channel YouTube Dapur Alpiah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.